Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas terkait tentang apa itu algoritma dan apa itu logika. Ya, di sini kalau kita bahas algoritma, ini adalah salah satu buku yang saya tulis yang waktu ngajar awal. Jadi dulu memang itu apa yang saya dapat waktu kuliah ini masih pasca. Jadi di sini nanti studio bootnya apa itu pseudo code, apa itu logika, apa itu algoritma. Nah, saya bahas satu persatu. Jadi kalau kita mau membuat program, maka kita harus tahu langkah by langkah. Jadi algoritma itu urutan langkah by langkah menyelesaikan masalahnya secara terurut, ya, secara terurut dan logis. Jadi istilah logis itu mudah dipahami. Terus sistematis, yaitu tadi secara terurut. Nah, selanjutnya cara menuliskan algoritmanya, langkah by langkahnya bagaimana? Bisa menggunakan pseudo code. Jadi bisa menggunakan pseudo code. Nah, seperti ini namanya pseudo code. Ini namanya pseudo code. Pseudo code berarti hampir mirip seperti bahasa pemrograman. Jadi langkah by langkah pasti mengikuti bagaimana struktur dan nah, terus bisa juga menggunakan flowchart. Flowchart itu namanya diagram. Berarti ini contoh ya, ini contoh dari flowchart. Nah, berarti kalau menggunakan diagram ada diagram standarnya. Ada diagram standarnya. Terus jadi kita harus paham apa itu bahasa pemrograman, apa itu algoritma, apa itu pseudo code, apa itu flowchart. Jadi saat kita mau membuat program, hal-hal tersebut itu dipakai untuk agar kita bisa menggambarkan terlebih dahulu. Jadi konsepnya kita buat dulu, baru kita nanti implementasi. Karena memang pada saat kita mau membuat suatu aplikasi itu tidak langsung ke ngoding, enggak. Tapi kita harus paham step by stepnya. Salah satu step by stepnya adalah menuliskan dalam bentuk boleh pseudo code, boleh flowchart, atau boleh dalam bentuk konsep diagram yang mudah kita pahami atau dibaca oleh orang lain juga. Nah, selanjutnya kalau bahasa pemrograman itu apa? Berarti bahasa pemrograman adalah struktur atau bahasa yang digunakan untuk menuliskan algoritma tersebut agar bisa terbaca oleh komputer. Ya, jadi makanya kadang kalau kita belajar di perkuliahan pasti ada mata kuliah namanya algoritma dan pemrograman. Berarti kita akan belajar bagaimana algoritmanya atau langkah by langkahnya. Terus pemrograman berarti membuat programnya itu menggunakan bahasa pemrograman apa. Ya, menggunakan bahasa pemrograman apa. Nah, saya tidak langsung spesifik menggunakan bahasa pemrogramannya, akan tetapi saya jelaskan dasarnya dulu. Secara umum kalau kita belajar algoritma, hal yang harus diperhatikan adalah pseudo code, flowchart, atau sama kalau tidak enak nih pakai flowchart, enak nih pakai pseudo code, boleh menggambarkan dengan apa yang sama paham dan orang lain juga paham, ya, dan orang lain, karena pada saat kita mau membuat aplikasi itu tidak mungkin kita mengerjakan sendiri, tidak mungkin, pasti kita butuh istilahnya tim, di mana timnya itu ada bagian coding, ada bagian analisis, ada bagian testingnya, bagian ngetesting, terus ada bagian desain tampilan. Nah, makanya sekarang ada istilah front end, back end. Nah, itu semuanya adalah tim-timnya, nggak mungkin kita ngerjakan sendiri. Nah, terus berikutnya yang perlu diperhatikan kalau mau menggunakan flowchart berarti ada simbol-simbolnya, ada diagram-diagram yang sudah distandarkan, jadi sudah di bawah. Kalau kita mau memproses suatu, oh ini proses, berarti ya simbolnya adalah kotak. Oh, kalau kita mau membuat suatu inputan atau menampilkan tampilannya, berarti ini jajar genjang. Nah, kalau kita mau memulai dan mengakhiri itu pasti menggunakan ini namanya terminator atau bentuknya seperti elips. Terus yang sering lagi adalah ini. Jadi kalau kita mempunyai suatu kondisi, jika misal nih, jika saya mau melakukan pengentrian data siswa, nah,
pada saat kita mau ngentri data siswa itu kan kemungkinan sudah ada atau belum. Kalau sudah ada berarti nggak perlu di entry baru, cukup diedit. Kalau belum ada berarti entry baru lagi. Kondisi seperti ini butuh, karena memang pada saat kita membuat program pasti ada kondisi A, kondisi B, ya, ada kondisi A, ada kondisi B dan seterusnya. Maka ini dipakai namanya belah ketupat. Nah, itu dasar pertama. Dasar yang kedua, ya, dasar yang kedua terkait ini ya. Jadi pada saat kita mau membuat suatu program, maka kita harus pahami untuk nyimpan, nah kan butuh tempat. Maka ada istilah variabel. Variabel itu tempat untuk nyimpan nanti. Misalkan saya punya ini, mau membuat program, contoh yang paling mudah, membuat program menghitung luas jajar genjang. Berarti sama harus punya tempat untuk menyimpan berapa tingginya. Terus tempat untuk menyimpan berapa alasnya, A dan B-nya, dan ini semua berarti butuh. Berarti tipe datanya apa ini? Kan tempatnya sudah tahu. Berarti ini yang dimasukkan ke dalam tempat tadi, yang dimasukkan ke dalam wadah tersebut itu berupa apa? Angka atau kategori ataukah string ya? Kategori itu string maksudnya. String atau karakter. Nah, itu semua kita harus paham. Berarti hal-hal yang perlu diperhatikan nanti adalah variabelnya. Bagaimana nih cara mendeklarasikan variabel? Karena pada saat kita mau mendeklarasikan variabel, setiap bahasa pemrograman beda-beda. Contoh, saya kasih contoh ya. Jika sama menggunakan bahasa pemrograman Java, maka tipe data variabel, cara mendeklarasikan variabel berarti ini di sini kita tuliskan dulu tipe datanya. Berarti misalkan integer int, misalkan alas seperti ini. Kalau bahasa PHP, kalau PHP tidak perlu dituliskan tipe datanya, cukup langsung $alas seperti ini. Misalkan alas berapa sekian 9.0, koma ya, titik itu koma. Jadi yang harus diperhatikan pada saat kita mau ini selain flowchart, algoritma, audio code, berikutnya adalah variabel beserta tipe datanya ya. Variabel dan tipe data. Ini cara mendeklarasikan variabel di Java. Terus ini cara mendeklarasikan variabel di PHP. Bahasa PHP. Nanti kalau bahasa Visual Basic itu juga beda sendiri, karena memang setiap bahasa pemrograman mempunyai struktur yang berbeda. Jadi dasar yang perlu dipelajari ya itu tadi variabelnya, kemudian tipe datanya, tipe data. Nah, selain variabel sama tipe data, karena tipe data itu banyak macamnya. Yang jelas di sini hampir sama seperti di matematika ya, tipe data itu pasti ada bilangan bulat. Ada untuk bilangan bulat sendiri, biasanya pakai integer atau log integer, jadi lebih panjang, atau byte. Terus kalau kita bilangan desimal itu yang ada koma, berarti ada apa aja tipe datanya? Ini desimal ya, desimal. Ada float, ada double. Ini semua contoh tipe data. Kalau nanti berupa inputan misalkan ini string ya, tipe datanya string atau karakter. Jadi ada yang pernah ya, jadi saya ini juga mempunyai akun di Superprof. Nah, akun saya di Superprof itu ini saya membuat sejenis kayak khusus secara online bahasa pemrograman yang pernah saya kursus. Ini ada Arlan, ini masih berlanjut.
Nah, ini tidak lanjut karena saya nggak menguasai. Kalau memang saya nggak menguasai, saya tidak lanjut. Terus yang ini juga nggak berlanjut. Nah, terus ini sudah selesai. Terus yang berikutnya ini masih kadang menghubungi. Nah, pada saat mau belajar kursus itu pernah ini kok tiba-tiba seperti ini, saya nggak tahu alurnya dan sebagainya. Memang pada saat kita mau belajar itu dasar itu perlu, namanya aja pondasi ya, sebagai pondasi. Jadi pondasinya harus perlu, baru nanti kita bisa mengikuti kayak apa ya, step-step selanjutnya atau tingkatan-tingkatan selanjutnya. Jadi dasar itu penting ya, dasar itu penting. Nah, salah satu yang dasar ini yaitu terkait algoritma, pseudocode, flowchart, terus variabel, tipe data. Nah, berikutnya adalah operator. Karena saat kita membuat program, mau nggak mau pasti akan ada istilah operasinya. Operasi itu kalau dalam matematika ada operasi penjumlahan, perkalian, pembagian, pengurangan. Nah, itu semuanya di program itu juga bisa. Nah, berarti kita harus paham, oh ini operasinya apa? Operator, jadi operator itu operasinya. Operator itu, ini ya contoh-contoh tipe data, terus operator itu seperti kalau kita di matematika ya sama, kalau ada perkalian, nah pembagian, jadi nggak akan beda jauh. Perkalian berarti simbolnya seperti ini. Hampir semua bahasa pemrograman menggunakan ini, perkalian. Terus pembagian menggunakan seperti ini. Selanjutnya penjumlahan, ini penjumlahan juga menggunakan simbol seperti matematika biasa. Terus pengurangan menggunakan simbol kurang min. Nah, selain ini biasanya kita pasti akan sering mendengar istilah sisa pembagian. Nah, beberapa bahasa pemrograman itu beda-beda. Ada yang menggunakan istilah mut. Jadi, kalau mau menghitung sisa pembagian. Contoh sisa pembagian itu misal, saya punya angka 10, sisa pembagian dari modulus ya, kata dasarnya modulus, sisa pembagian 3 ya berarti nilainya sama dengan 1. Nah, simbolnya itu kalau di bahasa pemrograman ada menggunakan mut kayak gini. Ada yang menggunakan tanda persen. Ini artinya sisa pembagian. Jadi setiap bahasa pemrograman mempunyai simbol berbeda-beda. Terus operator lainnya sama seperti operator pada saat kita belajar logika proporsi. Ada istilah OR, ada istilah AND. Nah, ini simbolnya ada yang menggunakan, kalau OR itu kayak gini, garis 1. Ada garis 2. Nah, ini tergantung bahasa pemrograman ya, Terus ada kalau kita AND, ada yang langsung ditulis AND, ada yang langsung ditulis seperti itu, ada juga yang seperti ini, dan ada juga dannya double. Nah, ada dan 1, ada dan double. Nah, itu tergantung bahasa pemrograman. Jadi, operator itu juga harus dipahami. Itu dasar yang berikutnya. Saya nggak menyebut nomor karena saya juga ini ya, lupa. Nah, jadi dasar-dasarnya operator itu juga harus dipahami. Oh, ada pembagian, oh ada pengurangan, itu mudah ya, pembagian, pengurangan, perkalian, penjumlahan. Kalau berikutnya itu tergantung bahasa pemrograman. Contoh sisa pembagian sudah beda, OR AND sudah beda. Terus operator lainnya saya kira cukup ya, operator, karena setahu saya operator dasar ya yang ini, AND, OR, XOR itu pun jarang, tidak semua bahasa pemrograman. Oke, selain operator, berikutnya apa? Terkait hal-hal yang tidak akan terlepas dari membuat program, yaitu logika ini, operasi logika. Operasi logika di sini tuh berarti ada kondisi, kalau milih ini apa yang terjadi, kalau milih ini apa yang terjadi. Jadi itu namanya
kondisi atau logika, maka biasanya ada istilah pakai if else, ada menggunakan switch case. Nah, ini setiap bahasa pemrograman pun beda-beda cara penulisannya. Saya nggak membuat seperti ini karena ini menggunakan Pascal. Karena setiap bahasa pemrograman beda-beda. Tapi setiap kita mau membuat program dasar if atau kondisi atau switch case itu pasti akan ada, ya pasti akan ada. Contoh aja yang paling mudah, misal disuruh ini membuat program untuk membedakan ini bilangan negatif atau ini bilangan positif. Nah, itu kan bisa. Kalau kita manusia itu tahu, oh kalau ada tanda min, ada tanda plus bisa. Nah, tapi kalau membuat program berarti gimana? Taunya ini min, taunya plus, ya berarti membuat kondisi. Contoh, menentukan bilangan positif negatif. Nah, berarti kan kita butuh logika nih. Butuh kondisi seperti apa. Nah, berarti jika bilangannya misalkan angka inputnya itu kurang dari 0, ini berarti bilangan negatif. Nah, jika tidak, nah, maka pasti ini adalah bilangan positif. Nah, cara penulisan seperti ini itu tergantung bahasa pemrograman. Setiap bahasa pemrograman mempunyai struktur yang berbeda-beda. Ya. Terus switch case juga sama. Contoh, oh kalau ada orang nekan tombol 1, berarti apa yang terjadi? Kalau ada yang nekan tombol 5, apa yang terjadi? Itu namanya switch case. Ya, switch case. Nah, cara menulisnya juga beda-beda. Misal, switch apa pilihannya, misalkan angka atau tombol. Terus nanti kalau case-nya adalah 1 apa, 2 apa. Nah, setiap bahasa pemrograman mempunyai struktur yang berbeda-beda. Oke. Terus dasar berikutnya yang pasti akan muncul juga dalam saat kita membuat program, yaitu perulangan. Apa itu perulangan? Contoh, kalau sama disuruh membuat program, terus disuruh membuat programnya itu menampilkan angka 1 sampai 100, apakah langsung hitung 1, 2, 3, 4, 5? Enggak mungkin. Ini tidak efisien. Nah, maka agar efisien diperlukan suatu namanya perulangan. Perulangan itu istilahnya iterasi. Atau istilah lainnya adalah looping. Jadi butuh perulangan, butuh looping. Berarti hal-hal saat membuat looping ini gimana? Secara umum pasti ada for, ya caranya nulis, ada while. Ini for while. While itu pun ada while do, while. Nah, tinggal balik. While do sama do while. Tapi dua hal ini itu pasti ada while sama do, tinggal balik. Nah, kembali lagi bahasa pemrogramannya pun bisa berbeda, cara nulisnya pun berbeda. Ya, contoh yang sering ada yang gunakan, kalau dulu di bahasa basic ya, di bahasa basic, visual basic ya, misalkan for i sama dengan 1, do sampai berapa, misalkan 8. Ada juga misal contoh menggunakan bahasa Java misalkan, berarti for misalkan dimulai dari i, iterasinya, terus mulai dari 1, terus selesainya sampai kapan, misalkan kurang dari 8. Kemudian setiap iterasinya dia melakukan operasi apa, nambah 1 kah, atau nambah 2 kah, atau nambah 3. Berarti kalau nambah 1 plus. Nah, karena bahasanya berbeda kan, strukturnya berbeda, berarti hal yang harus diperhatikan saat melakukan looping adalah dimulai dari mana, atau kondisi awal. Dimulai dari mana itu, dimulai dari mana,
atau kondisi awal itu berarti dia startnya dari berapa. Start. Misal contoh kayak ini, oh ini berarti startnya, ya startnya berarti 1. Misalkan saya mau menampilkan angka 1, 2, 3, 4, 5, berarti startnya dari 1. Startnya adalah 1. Kemudian berhentinya, berhenti. Jadi dia akan berhenti sampai kapan? Oh kalau contoh ini contoh ini ya, dia berhenti sampai 5, berarti ya tulis 5. Harus tahu kondisi berhenti lah. Cara nulis kondisi berhenti, kalau ini bahasa Java lah, ini di sini. Ini kondisi awal, ini kondisi berhenti. Nah, terus dia akan menampilkan berapa dan berapa. Oh, ini kan habis 1 2, habis 2 3, habis 3 4. Nah, berarti ini namanya adalah operasinya. Berarti langsung misalkan variabelnya namanya i, berarti i plus plus. Kalau dia nanti menampilkan 2, 4, 6, 8, 10, berarti kondisi awalnya adalah 2, berhentinya adalah 10, terus setiap loopingnya atau operasinya adalah ditambah 2 plus 2. Nah, kalau ini dibuat variabel berarti for ini sama dengan 2, I kurang dari sama dengan 10, I plus sama dengan. Itu artinya berarti I ditambah 2, I tambah 2, I tambah 2. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan, jadi dasar-dasar yang harus diperhatikan saat mau membuat suatu program adalah bagaimana algoritmanya. Terus algoritma tersebut cara menulisnya gimana? Pakai flowchart, apakah pakai pseudocode? Tujuan membuat flowchart sama pseudocode adalah agar orang lain bisa memahami juga, agar orang lain bisa mengetahui kalau ada kesalahan gimana caranya memperbaiki. Karena saat kita mau membuat program atau sistem yang sudah kompleks, itu nggak mungkin dikerjakan sendiri, pasti butuh tim. Tuh. Terus berikutnya dasar nomor kedua yaitu tahu tipe datanya. Oh, tipe datanya karena yang diinputkan nanti berupa kalimat, berarti pakailah string atau teks ya. Oh, kalau kalau yang diinputkan adalah angka dan angkanya adalah genap, bulat, berarti pakai tipe data ini. Jadi variabel tipe data itu satu paket. Jadi caranya mendeklarasikan variabel gimana? Ada yang nggak perlu mendeklarasikan variabel. Contoh langsung kayak gini, langsung. Oh, ini nama variabelnya alas, caranya kasih $, kalau di bahasa PHP terus dikasih angka. Nah, kalau di Java perlu dideklarasikan dulu. Nah, itu jadi variabel tipe data. Terus operasinya apa nih? Operatornya apa? Ada operator, pasti ada proses perhitungan. Nah, kemudian konsep nomor 3 yaitu logikanya. Jadi pasti membutuhkan ini, pasti ya ada kondisi-kondisi hal yang harus diperhitungkan saat membuat program. Kalau manusia sih punya ini ya, kayak sejenis punya akal, punya pemikiran. Oh, kalau seperti ini. Nah, kalau program memang harus dikasih pembelajaran dulu. Terus berikutnya adalah looping atau perulangan atau iterasi. Itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa dikasih komentar jika ingin request belajar apa. Kalau terkait matematika monggo, kalau terkait bahasa pemrograman monggo. Ya, itu jangan lupa di-share juga. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.